Halo saudara, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Hari ini saya akan membagikan edukasi sederhana bagaimana menghindari resiko kegagalan investasi. Kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan episode ini, baik merancang topiknya, merekamnya, dan mengeditnya. Setiap like Anda akan mempengaruhi algoritma YouTube sehingga video ini akan lebih bermanfaat buat Anda dan buat semua orang. Terima kasih ya. Ini adalah edukasi yang mungkin dianggap pemula, tetapi saya kira bermanfaat untuk investor-investor yang masih menentukan diri di mana dirinya harus menentukan langkah investasi selanjutnya. Saya kira akan bermanfaat. Namun sebelumnya, per 9 April 2020 ini, per penutupan bursa IHSG ditutup min 26,2% dibanding awal tahun. Sementara itu, saya mau cerita sedikit portofolio pribadi saya, dana keluarga yang saya kelola di investasi saham, fully invested, hanya 9% cash, dan tidak berubah dari posisi-posisi sebelumnya, tidak banyak berubah. Min 22,56% untuk posisi saat ini. Sudah turun dibanding sebelumnya, ya 15%-an pada akhir bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Kemudian porto virtual per hari ini min 0,39%. Sementara itu portofolio anak per hari ini min 7,49% dibanding awal tahun. Saudara, selama 10 tahun sejak mendirikan bolasalju.com, selama melakukan kegiatan investasi, lalu 3 tahun terakhir berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang berinvestasi, mendengar keluh kesah, cerita mereka, kesuksesan mereka, saya sepertinya lebih banyak mendengar tentang kegagalan investasi daripada kesuksesan investasi. Nah, kenapa ini terjadi? Misalnya, contohnya saja ya, ada yang cerita bagaimana orang itu, misalnya, ya kan punya uang, pengen niatnya masuk ke bursa saham ini spekulasi saja. Akhirnya, tanpa bekal, tanpa apapun, bahkan di situasi bursa yang lagi sangat positif, minusnya lebih dari 50%. Seperti itu. Ada lagi yang cerita, misalnya, sama mirip spekulasi, niatnya spekulasi, tetapi setelah berjalan berapa tahun sempat untung, sempat rugi, untung rugi, tetapi kalau dihitung total akumulasinya, uangnya tidak kemana-mana, tidak banyak berubah, pepo kalau orang Jawa bilang, nggak dapat untung seperti itu. Jika investasi di bursa saham menawarkan keuntungan yang menarik, apalagi IHSG selama 20 tahun terakhir ini, keuntungannya seperti yang Anda bisa lihat di layar ini, lebih dari inflasi ya, menarik seperti itu. Jika IHSG sebagai tolak ukur investasi di pasar saham, karena IHSG kan rata-rata dari seluruh saham yang ada di bursa, baik yang kinerjanya positif, yang negatif, di rata-rata ketemu IHSG. Kalau IHSG positif, harusnya mayoritas orang yang ada di bursa juga positif dong. Seperti itu kan harusnya analoginya. Nah, selama 21 tahun terakhir, hingga 2017, mohon maaf, IHSG per tahun average itu 13,7% year over year. Nah, saya pernah di Bola Salju, jika Anda sudah mengikuti sejak tahun 2011, saya pernah menulis artikel yang berjudul sebuah pertanyaan sederhana, mungkin seperti itu. Linknya ada di deskripsi ya. Di sana saya bertanya, sebenarnya orang-orang yang investasi di pasar saham ini untungnya berapa sih dalam jangka panjang? Ingat, dalam jangka panjang, bukan dalam
jangka pendek, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1-2 saham saja. Akumulasi, berapa sih mereka? Atau saya bertemu dengan pelaku retail yang lain, misalnya ada yang sudah bercerita beroperasi beberapa tahun, sementara saat 2011 itu saya baru memulai 1 tahun. Mereka bercerita, ada yang mungkin 3 tahun, 5 tahun. Ya pernah kita untung puluhan juta gitu, ada yang untung ratusan juta. Tapi saya nggak tanya itu, saya nggak tanya uangnya, karena uang kita berbeda. Kemudian saya mendapat jawab, saya bertanya, berapa persen keuntungannya per tahunnya dalam jangka panjang? Wah, ya nggak bisa, kata jawaban mereka begitu. Ya ada bisa untung sekian persen, 20%, bisa juga minus seperti itu. Lalu buntung dong, nol dong. Nah saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan serius yang berusaha saya pahami, yang berusaha saya telusuri. Dan faktanya sangat sedikit sekali orang yang beroperasi di pasar saham yang bisa berkata untungnya itu segini. Itulah kenapa kami di Bola Salju berusaha menyajikan kinerja secara terbuka, ya biar orang yang pengen membaca, yang pengen belajar, biar tahu apa yang kami lakukan, sehingga mereka bisa menimbang kalau kami salah bagaimana, kalau kami benar bagaimana, seperti itu. Nah saudara, dari refleksi ini, dari pengalaman selama 10 tahun berjalan dan melihat sepak terjang orang-orang yang ada di bursa, saya jadi teringat ajaran Ben Graham yang juga sudah saya baca pada 2011 yang lalu, sehingga bahkan mungkin itu menjadi latar belakang saya untuk bertanya-tanya itu tadi. Ben Graham bilang, katanya mayoritas investor, majority of investor, ini saya kutip persis perkataan Graham ya, the majority of investor do not have the time or the determination or the mental equipment to embark, untuk berjalan, untuk memulai perjalanan upon such investing as a quasi business. Mayoritas investor tidak punya waktu, tidak punya determinasi, atau tidak punya peralatan mental untuk berangkat memulai perjalanan investasi sebagai bisnis yang layak. Graham berkata seperti itu. Dan selanjutnya Graham bilang, mereka seharusnya harus puas. Mereka seharusnya harus puas dengan perolehan, dengan imbalan yang masuk akal, yang cukup bagus dan masuk akal. Maksudnya mayoritas investor harusnya sudah cukup puas dengan keuntungan yang layak. Nanti yang layaknya saya akan bahas. Yang layak, yang bisa dihasilkan dari portofolio defensif, seperti itu Graham bilangnya. Dan mereka seharusnya should stoutly resist recurrent temptation to increase this return by deviating into other paths. Seharusnya mereka menghindari godaan yang terus-menerus ada. Ini kan sifat manusia, tergoda dengan keuntungan yang lebih tinggi, melihat ada fun, ada temennya, atau melihat seseorang yang lain menceritakan keuntungan yang tinggi, mereka tergoda untuk ingin mencapai keuntungan yang tinggi itu. Kebanyakan orang seperti itu, mereka tergoda sehingga beralih dari strategi portofolio investor defensif. Padahal itu adalah hal yang salah menurut Graham. Nah, 2011 saya baca seperti itu. Setelah saya mengamati, setelah saya mempelajari perilaku banyak orang, setelah saya mempelajari perilaku-perilaku yang dikatakan oleh di forum-forum investasi, di media-media, bagaimana pengelola dana yang berkata yang sangat berkebalikan. Ketika di musim tinggi mereka berkata harus membeli, ketika di musim rendah mereka berkata
harus menjual. Ini sebenarnya banyak orang ini nggak punya bekal yang cukup mentalnya, nggak punya karakter yang layak untuk menjadi investor. Seharusnya mereka harus puas dengan portofolio yang tadi ya, yang untung tapi juga masuk akal. Seperti itu, saudara. Saya kira itu adalah rahasia besar agar Anda tidak gagal berinvestasi. Dan tips itu adalah tips sederhana yang berlaku buat seluruh investor. Jadi, dengan memahami tips ini, seandainya Anda adalah investor yang merasa diri tidak punya waktu, yang merasa diri tidak punya determinasi, yang merasa diri tidak gagal dalam memahami mental Anda, seharusnya Anda menjauhkan diri dari investasi aktif yang rumit, yang harus menganalisa, yang harus secara rutin mengubah alokasi kapital, mengubah pilihan investasi seperti itu. Harusnya Anda jauhi. Harusnya Anda pilih strategi investor defensif. Ternyata dari beberapa portofolio, singkatnya ya, strategi investor defensif adalah memilih perusahaan besar sehingga Anda dijamin tidak akan, atau kemungkinan bangkrut perusahaan itu akan kecil. Perusahaan besar yang kuat keuangannya, yang mempunyai produk yang bagus, yang sahamnya liquid. Ini tambahan saya. Anda hanya memilih sekelompok portofolio saham-saham ini aja udah cukup, dan investasi berkala Anda akan selamat. Kata Graham seperti itu di The Intelligent Investor ini sudah berkata seperti itu. Itu singkatnya ya. Kapan-kapan kita akan bahas lebih detail bagaimana strategi untuk investor defensif ini. Nah, saudara, dengan seperti itu saja Anda sudah selamat. Ngapain harus bersusah payah, harus beralih ke strategi yang terlalu rumit, yang Anda sendiri mungkin bahkan nggak sadar Anda akan kemungkinan besar kalah karena mental Anda. Mental ini gimana contohnya? Yang dikatakan Graham tadi, mental ini contohnya ya. Anda nggak sabar, itu satu mental yang banyak orang yang nggak sabar, dia sudah beli sebuah saham di harga yang sudah didiskon 30% dari intrinsic value-nya, atau 37% lah. Jadi harapannya sudah untung plus 75%. Tetapi baru untung 10%, baru untung 20% ada. Dia udah gatal untuk menjual. Dan itu sering sekali saya dengar dari orang-orang yang ada di bursa. Dia menganggap untung 20% itu udah layak. Padahal harusnya dihitung dong. Bursa crash ini minusnya sudah berapa. Dia harusnya untungnya harus lebih besar harusnya. Paling enggak 75% tadi bisa dicapai dengan, saya kira, upaya yang layak. Itu kalau mental sabarnya kuat. Sayangnya mayoritas orang nggak punya kesabaran itu. Belum lagi masalah disiplinnya. Belum lagi masalah menempa diri untuk belajar, mengembangkan diri lebih baik terus-menerus. Belum lagi mengevaluasi kesalahan. Padahal setiap orang, Anda, saya, masih bisa salah. Terus-menerus pasti ada kesalahan di investasi. Itu orang-orang nggak. Kalau evaluasi salah, ya dievaluasi, dikoreksi, move on. Mayoritas orang nggak bisa mengakui kesalahan dirinya sendiri. Dan banyak lagi mental-mental. Kapan-kapan juga kita akan bahas masalah mental ini. Saudara, hanya paradigma, kalau menurut istilah Jawa ini, saya jadi teringat ya istilah Jawa. Kata orang Jawa, nrimo ing pandum. Menerima panduman, pemberian Anda. Ikhlas. Bahasa agamanya seperti itu di Islam. Orang harus ikhlas dengan kenyataan dirinya. Kalau dia sibuk, kalau dia, ya mungkin ada orang sibuk yang memang punya keinginan belajar investasi secara serius, ya perlahan-lahan lah belajar. Jangan buru-buru langsung ngegas seperti itu. Ya portofolionya dibagi, ini portofolio defensif, ini portofolio yang aktif, yang sedikit gitu. Seperti itu aja. Kita harus tahu diri, nerima yang pantun. Nah, kalau orang yang sibuk, yang memang nggak bisa apa-apa, nggak bisa mengalokasikan waktu untuk belajar, untuk menganalisa, untuk mengubah diri, apalagi udah nggak tahan, bursa lagi merah seperti itu, nggak tahan, stres seperti itu, ya harusnya menjauhi dari kegiatan aktif. Nerimo ing pandum,
menerima, tahu diri lah kalau bahasa Indonesia ya. Orang itu harus tahu dengan keadaan dirinya sendiri. Kalau dia tahu diri, dia bisa menempatkan dirinya, menempatkan diri. Apakah jadi investor defensif dengan strategi berkala, atau mungkin pilihan yang lain ada juga ya, investasi di indeks. Itu juga layak karena paling tidak bisa menyamai indeks. Namun kapan-kapan kita ulas concernnya di indeks itu bagaimana. Sekilas ini saya pantau di riset saya terakhir, saya menguji berinvestasi di IHSG. Ingat ya, IHSG. Selama 21 tahun terakhir hingga tahun 2017. Nah, alasannya hingga tahun 2017, 21 tahun, alasannya selama 21 tahun ini, IHSG sudah mengalami 2 kali krisis. Krisis besar. Krisis 97, 98, dan juga krisis 2008. Jadi asumsinya, seandainya terjadi krisis seperti resesi di masa sekarang, harusnya dengan strategi itu orang selamat. Nah, ini penelitian singkat saya, kapan-kapan kita akan ulas di video yang lebih detail. Jika seorang investasi di indeks hanya per tahun saja, dia sudah bisa memperoleh keuntungan 8,29% year over year annualized. Kalau akumulasinya 532,33% selama 21 tahun. Sudah layak sekali mengalahkan rata-rata inflasi 6%. Sangat layak. Namun itu investasi berkala ya. Kalau investasi penuhnya di indeks, returnnya 1.482,15% selama 21 tahun terakhir. 13,7%. Memang secara umum kan kalau berkala, kalau nyicil, baik bulanan, baik tahunan, pasti kinerjanya akan lebih rendah daripada full atau lump sum ya. Jelas sekali. Maka orang yang punya modal awal di besar tentu akan punya potensi meraih keuntungan lebih besar dibanding orang yang harus nyicil secara berkala seperti itu. Jadi saudara, bagi mereka yang telah membeli kelas investasi saham untuk umum, kami telah menguji bagaimana paradigma untuk investor defensif yang dilakukan secara berkala di saham-saham besar. Ini memang ternyata telah bisa mengalahkan inflasi. Itu satu. Dan kedua, melalui investasi berkala di 10 saham selama 10 tahun melalui waktu krisis 2008 pun dan hingga melewatinya, ternyata investasi berkala juga masih bisa mengalahkan kinerja indeks IHSG. Nah, itu saya kira sebuah simulasi, sebuah bukti yang sangat menarik, yang layak bagi pembeli bisa mengecek datanya di sana. Namun dalam edukasi ini saya tidak memaksa Anda. Bagi Anda yang mau mengetes sendiri, Anda bisa dong dicek harga tahunan saham-saham perusahaan yang menurut kriteria-kriteria tadi yang sudah kita ulas, kita bahas, diuji invest per tahun misalnya, bagaimana hasilnya selama 10 tahun dari 2007 sampai 2016, tahunnya seperti itu. Silakan dicek apakah benar perkataan saya. Nggak ada masalah, Anda nggak beli nggak masalah, Anda beli kami akan berterima kasih karena Anda berkontribusi untuk operasional, untuk kita bisa membagi edukasi di sini. Jadi saudara, sangat penting sekali. Lalu kembali ke kebutuhan, misalnya Anda punya perencana keuangan, misalnya Anda perlu dana 1 miliar setelah 20 tahun lagi. Anda berharap misalnya pensiun ya. Dari 1 miliar itu Anda kemudian nanti mau ambil dananya, kemudian diinvestasikan di pasar uang, terus dari bunganya untuk biaya hidup pensiun. Semacam itu misalnya. Nah, kita kan bisa tarik mundur ke belakang. Perlu dana berapa, cicilan berapa, agar bisa mencapai 1.000. Nah, seandainya, kan kemampuan tiap orang berbeda. Ada yang bergaji besar, ada yang punya modal awal besar, ada yang punya modal awal kecil. Nah, tentu harus dikalkulasi. Untuk kalkulasinya, Anda bisa mengikuti atau pakai cara di kelas Time Value of Money, TVM. Di sana Anda bisa menghitung present value-nya berapa, future value-nya berapa. Dari future value segini, present value-nya harus berapa. Present value itu nilai uang sekarang Anda harus nabung, seperti itu. Nah, seandainya, mohon maaf kalau agak teknis ya, seandainya
Dengan rencana seperti itu, 1 miliar selama 20 tahun, Anda sekarang misalnya punya modal agak besar, lalu Anda cukup berinvestasi di pasar uang, di RD pasar uang untuk mencapai hal itu. Ngapain pusing-pusing dengan mencoba atau spekulasi di pasar saham, sementara Anda sendiri nggak tahan dengan resikonya, Anda sendiri nggak punya kekuatan mental untuk menghadapinya, Anda sendiri nggak punya waktu untuk mempelajari, untuk mengolah seperti itu. Jadi seperti itu saudara gambarannya. Kita menerima kapasitas diri kita, tahu diri kita, kita mengambil keputusan yang rasional, ya sudah jalani, kita hidup seperti biasa, kita melakukan kegiatan yang lain. Dengan cara itu kita akan lebih tenang, Anda akan lebih produktif, waktu Anda lebih berguna. Saya kira seperti itu. Jadi saudara, saya kira itu rahasia sederhana agar Anda tidak gagal berinvestasi di saham. Tahu diri, nerimo ing pandum, tahu kapasitas diri Anda, lalu Anda mempercayai keputusan diri Anda itu, dan ambil jalur yang investor defensif lah. Atau kalau Anda memang yakin untuk menguji diri, untuk belajar, ya sudah, ambil jalur yang serius, investor aktif, menempa diri dengan ilmu-ilmu yang cukup, dan selesai, lakukan dengan disiplin. Demikian edukasi bola salju, sampai ketemu di episode berikutnya.